AAS sama SAS. Jadi Pak, saya mau menjelaskan tentang IAAS Pak. Jadi kalau gampangannya itu kayak kita mau beli PC, tapi kita cuman tinggal install Windowsnya. Jadi kita nggak perlu ngerakit dari awal gitu loh Pak. Jadi kita nggak perlu masang motherboard, nggak perlu masang prosesor, nggak perlu masang VGA. Jadi kita terima jadi terus install Windowsnya. Cuman dalam bentuk eh, virtual. Jadi kita cuman klik-klik lewat browser gitu bisa Pak. Ada yang belum paham untuk teman-teman tentang IaaS? Berarti istilahnya itu ya, waktu hardware-nya sudah disediakan. Ya, hardware-nya udah disediakan, tapi itu di jauh sana. Jadi kita cuman kayak kita install OS-nya aja dari sini gitu loh. Kalau dalam kehidupan kita beli PC, terus kita cuman tinggal install Windows-nya aja. Tinggal install OS-nya aja gitu loh. Ada yang masih belum paham? Lanjut PAS Yum. Untuk PAS, saya sebenarnya masih kurang paham PAS itu kayak apa. Cuman dari yang saya baca dan sepemahaman kayak PAS itu tempat kita bikin aplikasi gitu loh. Tempat kita buat gimana ya? Kayak buat bangun gitu loh. Ada yang udah nyoba lab Elastic Beanstalk, Google App Engine. di PAS bentuk cloud yang disediakan dalam bentuk platform. Bentuknya itu platform dan bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi. Nah, sama juga PAS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan gunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Jadi gampangannya kayak platform buat bikin aplikasi. Ada yang belum paham? Paham, lanjut SAS. Kalau SAS, jadi misal software as a service, sesuai namanya, layanannya itu dalam bentuk software. Yang kita lakukan cuma langsung pakai gitu loh. Nggak perlu mikir tentang ini aplikasinya kayak gimana, bangunnya gimana, update-nya gimana. Jadi kita ya langsung pakai gitu. Oh, Contohnya berarti kayak sudah bentuk jadinya ya. iya, sudah jadi dan SAS itu pasti terkoneksi internet. Contohnya Sorry Google ya, Apps. semua cloud terkoneksi dengan internet. Contohnya kayak Google Drive kan layanan software dalam menyediakan storage. Nah, itu ya kan terkoneksi internet, diakses dengan cloud. Jadi itu masuk software as a service. Untuk Gmail juga. Pokoknya software as a service gitu layanan yang terkoneksi internet dan kita sebagai pengguna nggak perlu mikirin ini update-nya kayak gimana, terus pengembangannya kayak gimana. Semuanya itu tanggung penyedia layanan. Kita cuma tinggal pakai. Ada pertanyaan? Yang PAS tadi gimana? Kalau PAAS itu gampangnya platform yang menyediakan
tempat buat aplikasi. Oke, ini maksud saya kayak gini. Saat kalian menjelaskan tapi kalian tidak memberikan contoh yang real, nah, jadinya kayak gini. Makanya kenapa kemarin saya minta tolong Yuna untuk memberikan contoh yang realnya dan melakukan uji cobanya. Mungkin kalau di software as a service nggak ada masalah ya. Softwarenya banyak banget yang bisa kalian lihat langsung ya. Contoh yang gampang itu yaitu tadi Google Drive, Google Sheet, Google Spreadsheet, Google Doc gitu kan. Dan layanan aplikasi yang langsung kalian pakai lah. Yang bisa kalian pakai. Oke, lah permasalahannya adalah tolong di back di bagian bagan coba paling terakhir. PPT paling terakhir. Halo, PPT paling terakhir. Boleh tolong PPT paling terakhir. Boleh tolong Mungkin PPT kayak terakhir. yang dimaksud itu kayak eh, layanan kita, misal kita ke bengkel, tapi kita nyari sendiri terus bengkelnya itu nyediakan alat-alatnya gitu loh Pak. Oke, nanti saya jelasin. Tolong di scroll paling terakhir di bawah yang pakai paling bagan. Bisa dengar suara saya? Pak, bisa diulang, Pak? Di scroll paling terakhir di bagian paling bagan. Nah, di play. Di play biar lebih gede. Ini ada Pak Adi loh, kamu tak bilangin Pak Adi loh kalian. Kamu ngerti kena digawe. Oke lah, kita bisa lihat itu di sini. Nah, paling menonjol itu di sini. Nah, di on-premise, IaaS, PaaS, sama SaaS ya. Di sini adalah manage loh. Jadi ganti sih. Manage itu adalah artinya siapa yang melakukan, siapa yang memanajekan atau apa? Mengatur. Nah, kata Pak Adi mengatur. Siapa yang mengatur gitu. Nah, kita tahu kan ya kalau semuanya goals-nya apa sih? Nah, goals-nya adalah membuat suatu aplikasi atau website, ya kan ya? Goals-nya adalah membuat suatu aplikasi atau website yang bisa digunakan oleh umum. Kan goals-nya itu kan ya. Kayak contoh paling gampang Siakat gitu. Nah, Siakat itu, pertanyaan saya teman-teman, Siakat itu on-premise, IaaS, PaaS atau SaaS? Siakat yang kita gunakan sehari-hari. SaaS, Pak. SaaS. Siakat itu SaaS. Terus siapa lagi yang tahu? Dilihat dari SMK Telkom Malang. Ayo, teman-teman yang lain, tolong dijawab. On-premise lah, Pak. On-premise. Ada yang lain? Ada yang SaaS, ada yang premise. Siakat dilihat dari sudut pandang SMK Telkom Malang. Sudut pandangnya SMK Telkom Malang. Yang main SMK Telkom Malang. SaaS, Pak. SaaS. Yang lain? SaaS juga, Pak. SaaS. Yang lain? Dilihat dari SMK Telkom Malang. Siakat termasuk apa? Yang lain yang sudah tutup kamera? Halo, teman-teman. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari sudut pandang SMK Telkom, itu Pak, IaaS. IAS, oke.
Eh, kan goalsnya kayak gitu kan, kita membuat namanya Siakat, terus kita membuat yang namanya aplikasi ini apa namanya wall, LJS. ya kan ya, wall, tahu kan wall ya, ujian online, ya. Terus kita goalsnya kita membuat suatu webnya PBDB, kita goalsnya membuat suatu apalagi Itu Pak aplikasi buat praker ya? aplikasi buat trackerin. Nah, kayak gitu kan goalsnya itu kan ya. Aplikasi, entah itu desktop, entah itu website yang bisa dilihat oleh atau digunakan oleh publik. Kan goalsnya itu. Nah, di zamannya sebelum ada namanya cloud, itu semua kita persiapkan sendiri. Kalau kalian lihat yang namanya Siakat, kita ngomong Siakat ya. Nah, Siakat itu adalah on-premise. Kenapa on-premise? Karena semua mulai dari dasar sampai dengan aplikasinya terbuat itu kita full yang namanya menggunakan perangkat kita sendiri. Mulai dari apa? Networking. Jadi kalau kita punya Siakat, kita punya server Siakat ya, terus kita punya servernya UWOL, kita punya servernya eh, PBDB, kita punya servernya Rackerin tadi, itu kan punya server sendiri-sendiri, sehingga dia butuh yang namanya network untuk saling terhubung, bener ya? Nah, itu kita buat sendiri gitu. Kita buat sendiri, kita manage sendiri. Setelah itu kita butuh namanya storage atau apa atau eh, kita bilang storage itu larinya biasanya ke database ya. Kita butuh yang namanya database. Nah, kita buat sendiri gitu. Kita punya perangkat kerasnya database sendiri atau storage atau data sendiri. Setelah itu kita punya yang namanya server sendiri. Kemarin kalian udah belajar kan tentang server, gitu kan? Server kalian menggunakan Debian, kalian butuh yang namanya PC dulu untuk install Debiannya sehingga bisa dijadikan sebuah server. Nah, itu kita buat sendiri. Setelah itu kita virtualisasi. Kita lihat ya di sini ya, di on-premise itu ada network, storage, server, sama virtualisasi. Virtualisasi itu contohnya kayak ini, Rek. Virtualisasi itu kayak kalian menggunakan VMware, ya kan ya? VMware VirtualBox, ya, itu adalah virtualisasi, di mana satu komputer atau satu laptop itu bisa diinstali banyak operating system. Ya, kayak laptop kalian, kalau kalian install VirtualBox, kalian bisa install Linux, bisa install Debian, bisa install Windows, bisa install kemarin tuh sempat install Chrome ya kan di sana. Setelah itu kalian bisa install apapun di sana kan, banyak banget. Nah, di sana sama kita juga bakalan bisa virtualisasi juga. Jadi contoh tadi saya bilang beberapa beberapa kayak Siakat, terus UWOL. Nah, itu tuh bisa dijadikan di satu server, tapi harus menggunakan virtual sehingga dia bisa dipisahkan. Itu. Jadi kita buat sendiri. Setelah itu kita install OS-nya dulu. Setelah itu kita setting untuk middleware-nya, runtime-nya, data dalam aplikasi. Semua kita siapkan sendiri. Mulai kemarin kan kita sudah belajar atau kita bahas tentang yang namanya ada hardware, rackspace, keamanan data center, human untuk human resources untuk listrikan, staff, dan lain-lainnya, ada planning, ada capital expenditure, dan butuh dana yang sangat besar. Kalau kita menyiapkan itu semua, gitu kan? Nah, itu on-premise. Nah, semakin berkembangnya zaman dengan internetnya semakin murah ya, kita ngomong internet semakin murah ya, karena 130 giga itu sekarang 100.000. Nah, dulu nggak boleh, 130 giga itu cuma 100.000 nggak boleh. Dulu bahkan jutaan. Dulu lah, karena perkembangan zaman dan hampir semua seluruh Indonesia itu sudah tercakupi sama internet, maka ada pihak-pihak operator operator yang menyediakan jasa untuk cloud computing. Nah,
yang paling dasar, yang paling sederhana itu adalah IaaS. Jadi kalau sebelumnya on-premise gitu kayak Siakat, kita itu harus resource-nya harus sendiri gitu kan. Kita butuh staff yang maintenance dan sebagainya. Kita butuh semuanya sendiri. Nah, tapi nanti kalau semuanya sudah menggunakan cloud untuk networking, ya jaringannya kita nggak perlu mikirin bandwidth, kita nggak perlu mikirin IP, kita nggak perlu mikirin yang lain-lainnya tentang jaringan yang berurusan dengan itu, kita nggak perlu mikirin. Terus kita nggak perlu mikirin hard disknya, mau pakai SSD, mau pakai HDD, SSD yang clock-nya berapa, SSD yang clock-nya berapa, kita nggak perlu mikir. Terus kita nggak perlu yang namanya PC server gitu. PC server yang gede, yang mahal itu kita nggak perlu ngurusin PC server kayak gitu ya. Contoh kita PC server itu kalau kita mau ngomong benar-benar PC server itu harganya sampai ratusan juta. Terus belum lagi RAM-nya yang harus besar. Kita nggak ngurus itu gitu loh. Kalau semuanya contoh, sekarang server kita di sekolah itu menggunakan Intel ya, menggunakan Intel prosesornya, terus harddisknya menggunakan SSD yang 1500 untuk clock-nya, setelah itu RAM-nya kita menggunakan 2 GB, iya. Tapi apakah nanti 5 tahun ke depan akan tidak bertambah, bahkan bertambah gitu kan? Dan kita membutuhkan update perangkat mulai dari servernya seluruh ya. Kita harus nambah hard disknya, kita harus nambah storage-nya ya, kita harus nambah RAM-nya, kita harus nambah prosesornya lah. Semakin tahun itu semakin berkembang terus menerus. Tapi kita tahu bahwa tidak akan digunakan sepenuhnya. Kadang di hari Senin sampai di hari Senin sampai Rabu itu full. Banyak pengguna Siakat yang mulai dari pagi sampai siang full terus lah. Tapi di siang hari sampai malam hari nggak ada yang penggunanya. Nah itu kan eman-eman gitu loh. Nah makanya kalau daripada kita membuang uang dan sebagainya, makanya kita perlu yang namanya betul yang namanya ini ya ini kayak platform kayak AWS, kayak kita butuh namanya Google Cloud, kita butuh namanya Microsoft Azure, kayak gitu-gitu. Nah, kita butuh layanan untuk cloud gitu. Nah, kalau di IaaS kita nggak perlu namanya ngurusin virtualisasi, kita nggak ngurus server, kita nggak ngurus storage, kita nggak ngurus network. Yang kita urus adalah mulai dari operating systemnya. Jadi kita nggak ngurus perangkat apapun dan network apapun, tapi kita nggak ngurus virtualisasi, tapi kita ngurusnya di server di OS-nya. Jadi kita nyewa sebuah server virtualisasinya, kita bisa tentukan kita butuh storage yang berapa tanpa kita harus membeli disknya. Kita bisa menentukan prosesor apa tanpa harus membeli prosesornya. Jadi kita menyewa yang namanya networknya juga. Kita juga menyewa untuk operating sistemnya. Nah, tapi kita yang tentuin gitu. Operating sistemnya itu kita mau pakai apa untuk servernya. Linux kah, Debian kah, gitu kan, Ubuntu kah, Red Hat kah, atau Windows Server. Nah, kita bisa tentukan atau punyanya AWS gitu. Ada Linux AWS, apa yang ngarannya? S2. Nah, setelah itu baru kita install kebutuhan kita. Contoh kemarin kita install Debian gitu kan. Kita install itu di cloud gitu kan. Kita install, kita sewa namanya IaaS. Kalau di AWS itu kita bisa bilang fiturnya fiturnya itu namanya EC2. Nah, di EC2 kita itu mulai dari install, nentuin RAM, hard disk, ya kan. Setelah itu kita install Debian contohnya. Kita install Debian, setelah itu kita install paket-paket yang dibutuhkan. Contohnya paket apapun kita butuhkan, kita install di sana. Ya, kayak kemarin kita coba install apa saja di Debian. Tolong bantu saya, jawab saya, biar kita bisa dua arah. Apa saja kemarin?
Halo? Waktu kalian Apache, Bin 9. Apache, Apache Install itu Apache bin untuk 9 Bin 9 untuk apa? untuk DNS kalau nggak salah Pak. DNS, oke. Apache untuk Web. Apache untuk web. virtual. Oke, bener. Oh iya, Web ya. Terus apa lagi? web. SSH, SSH untuk remote. remote. Nah, kita install semua di situ. Remote Pak. Remote. Jadi tanpa harus kita punya perangkatnya, tapi kita bisa nginstal OS-nya dan package-package yang kita butuhkan. Setelah itu kita punya aplikasi. Contoh, kalau kita pakai IaaS, sekolah juga pakai IaaS, nggak hanya on-premise sekolah itu, tapi sekolah juga pakai IaaS. Yang kita pakai untuk IaaS, kalau nggak salah adalah PBDB. Jadi kita sudah punya aplikasi PBDB, ya kan? Kita sewanya adalah IaaS, setelah itu kita masukkan di sana PBDB, aplikasi PBDB, sehingga waktu kalian aplikasi PBD itu arah servernya bukan ke sekolah lagi, tapi arah sekolahnya itu kita pakai yang namanya Ocean Garden Ocean, apa tadi? Apa namanya? Digital Ocean, Pak. Digital Ocean. Nah, kita pakai Digital Ocean di sini. Nanti kedepannya kita bakalan pakai yang namanya AWS juga. Oke, lanjut. Tadi yang ya. Nah, dari itu sudah jelas ya, Rek. Apa bedanya? Mana Rek tadi aja? Sudah boleh saya stop share, Pak? Loh, jangan belum. Orang yang dindi we. Ini mau diusir, Pak, sama satpamnya, Pak. Yo pindah, tapi ki aja ditulis salamu Oke, dhewe. Pak, bentar, Pak. Yang tadi. Paling bawah tadi. Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Nah, itu. Wes. Full screen-an. Gak apa-apa kon pindah, tapi kita tetep muro. Full screen. Full screen. Full screen. Oke, kita lanjut ya. Itu kalau IaaS, jadi kita mulai dari operating sistemnya. Nah, tapi kalau pas app service, benar kata teman-temanmu. Contoh paling gampang, kalau saat kalian kelas 1 kelas 1 kalian menggunakan aplikasi apa saja untuk membuat suatu website. Kalian butuh apa? Halo? Gimana Pak? Putus-putus Pak. Oke, waktu kelas 1. Nah, waktu kelas 1 kalian ngapain? Buat aplikasi kan ya? Membuat website ya? Belum, Pak. Ya, desain website. Desain Nah, website. kamu pakai apa? PHP? Laravel? Oh, Oke. bukan itu Pak. Yang Pak Ayat ngajar. Ayat, Pak. Ayat. Oh, Pak Ayat berarti menggunakan apa? Adobe SD, Adobe Illustrator. Ya, Oke. Setelah itu kalian diajarin sama Bu Bias ya tentang Python Pak. Python. Python. Nah, itu kan tujuannya juga membuat suatu aplikasi kan ya. Nah, kalau di PAS ini kalian nggak perlu namanya nginstal aplikasinya, kayak nginstal Python, ya kan? Terus nginstal PHP, nginstal kalau kalian mau belajar tentang namanya aplikasi yang di HP Play Store kayak gitu, berarti kalian nggak usah nginstal NetBeans-nya, nggak perlu gitu loh. Terus kalian nginstal butuh apa, kita nggak perlu kalian. Di PAS itu sudah disediakan semuanya gitu. Jadi saat kalian kayak coba menggunakan Google App Engine gitu ya, nah di sana sudah disediakan gitu. Jadi kalian itu nggak perlu kayak menginstal untuk membuat aplikasi di Play Store atau nginstal aplikasi di HP itu kan, nah, kalian nggak perlu namanya install aplikasinya dulu, nggak perlu gitu loh.
kayak apa aplikasi namanya apa ya? Aku lupa. Sorry ya, saya nggak fokus. Apa ya nama aplikasinya ya? Kayak kayak misal apa ya? Kalau kalian pengen buat suatu website itu kalian tolong yang lainnya bantu jawab ya, biar saya bisa Visual lebih Studio Code itu dah, Pak. bisa Visual Studio Code itu kan hanya untuk aplikasi untuk membantu codingannya saja, tapi bukan suatu aplikasi untuk membuat platformnya kan ya. Bin, Bin apa sih? Saya lupa lah di situ. Ada Laravel, tadi kalian nggak perlu misal Laravelnya dulu. Ada Node.js, kalian nggak perlu misal Node.js-nya. Di laptop kalian kan nggak perlu. Jadi kalian hanya langsung pakai. Kalian membuat satu aplikasi, tapi kalian tidak tanpa perlu menginstal apa yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi tersebut. Gitu kan. Kalau bilang saya adalah bahasa pemrogramannya. Kalian nggak perlu install bahasa pemrogramannya di laptop kalian, tapi kalian hanya perlu langsung pakai. Makainya di mana ya? Makainya di cloud itu. Bisa pakai Google App Engine gitu. Nah, di sana ada beberapa di pas itu ada beberapa kemungkinan banyak sekali yang bisa yang membantu kalian. Kalian tidak hanya membuat dari nol. Kalian bisa dibantu. Dibantu oleh siapa? Ya, kalian dibantu oleh siapa? Kalian dibantu sama ini, sama developernya di sana. Contoh kalian, saya mau nih, saya nyewa PaaS ya, platform as a service, dan saya ingin membuat ini syakat gitu di sana. Nah, saya bilang, saya ingin membuat syakat gitu, tolong dibantu. Nah, kalian itu bakalan bisa dibantu. Yang pertama kalian bisa membuat dari nol aplikasinya. Permisi Pak, mohon maaf menyela. Hmm, Saya mau keluar dulu, boleh nggak Pak? Cari tempat lain. sebentar, bentar, silakan. Siap, terima kasih Pak. Saya mau keluar dulu, Hmm. mau nyari tempat lain. Oke, boleh. Oke, lagi ya, apa ya, kepotong jelek ya. Nah, oke. Ya sudah, itu tadi. Jadi kalian nggak perlu susah-susah gitu. Oh, ternyata saya ingin membuat sesuatu syakat gitu kan. Ya, nanti akan dibantu sama developernya sana. Oke, saya buatkan. Nggak perlu mulai dari nol buatnya. Kamu butuh apa? Oh, saya butuh CRUD. Ya sudah. Kamu butuh relasi seperti apa? Seperti ini bisa dibantu juga. Itu kalian benar-benar yang ngontrol aplikasinya. Nah, kalau di SaaS, kalian tidak bisa ngontrol aplikasinya sama sekali. Yang ngontrol aplikasinya itu adalah cloud-nya di sana gitu. Contoh ya kayak Google Doc. Nah, kalian mau ngubah Google Doc kayak apa nggak bisa. Kalian hanya bisa memakai gitu. Terus kayak penyimpanan, aplikasi penyimpanan Google Drive gitu. Ya, kalian nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Karena apa ya? Karena kalian hanya bisa memakai. Itu perbedaannya dari on-premise, IaaS, PaaS, sama SaaS gitu. Ini kalau kalian mendengarkan dengan seksama dan waktu-waktu yang singkat-singkatnya, bakalan kalian paham-paham. Tapi kalau nggak mendengarkan, buat tinggal turu, ayo wis, nggak pala ngerti. Yang saya imankan adalah saat kalian sudah mulai melakukan praktikum menggunakan EC2, menggunakan SLC Benstock, menggunakan apa namanya database-nya, ya kan? Terus menggunakan untuk Google Drive-nya, storage-nya. Nah, itu yang mana nanti kalian nggak ngerti apa yang dilakukan. Oke, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Oh, permisi, Pak. Hmm. Berarti kalau yang PAS itu bisa request mulai dari nol, terus dibantu dari sananya, terus bisa juga
desain UI UX sendiri, terus servernya disediakan gitu, tak, Pak? Ya, benar banget. Servernya semua sudah disediakan, operating sistemnya sudah disediakan, middleware sama runtime ya. Itu adalah salah satu agar bisa saling support antar aplikasinya itu juga sudah disediakan. Kalian tinggal hanya ngurusin data sama aplikasinya. Jadi kalian buat sendiri dah. Bisa membuat sendiri mulai dari nol aplikasinya tanpa harus menginstal. Paling gampang ya, tanpa harus menginstal yang namanya bahasa pemrograman di laptop kalian. Ono wes paling gampang. Jadi bahasa pemrogramannya sudah ada di cloud atau sudah di cloud computingnya. Sudah di sana, tinggal kalian service lah. Di beberapa servicenya di sana ada yang benar-benar mulai dari nol kalian kerjakan sendiri dan ada yang bisa dibantu oleh yang namanya developernya dari sana. Kalian tidak benar-benar tidak bekerja sendiri lah. Nah, di sana ada. Oke. Oke, apa? Derek. Berarti kita hanya mendesain saja, Pak. Terserah kamu, mau desain boleh, mulai dari nol boleh, dibantu sama developernya boleh juga. Oh. Oke, di sini saya mau tanya ke Anissa ya, Anissa Nabila. Pertanyaan saya Anissa Nabila. Iya, Pak. Ya, bisa dinyalakan ya. Kamu tahu nggak yang namanya hosting? Kamu tahu nggak hosting? Putus-putus. Kamu tahu nggak hosting? Halo? Halo? Pak, izin. Kamu tahu nggak hosting? Tahu, Pak. Nah, kira-kira untuk semuanya ya, juga nggak bisa dinyalakan kameranya nih, Sa? Putus-putus, Pak. Ya, terus apa hubungannya sama putus-putus? Nanti kameranya kalau dinyalakan putus-putus, Pak. Apa? Bene, pedot. Halo? Nggak apa-apa kok, nggak putus-putus kok. Oke, kalau mau tahu hosting ya, hosting adalah salah satu cara kita untuk mempublish aplikasi kita agar bisa diketahui oleh umum. Benar ya? Gitu ya. Iya, Pak. Nah, menurutmu hosting itu termasuk cloud computing atau bukan? Tolong di-unmute dulu baru ngomong. Termasuk, Pak. Oke, kalau itu adalah termasuk cloud computing, hosting menurutmu adalah termasuk cloud computing, pertanyaan saya selanjutnya adalah, itu termasuk di IaaS, SaaS, atau PaaS? Di Ayo, IAS, Pak. di IaaS, salah kapra, salah. Apakah waktu kamu melakukan hosting, kamu menginstal operating sistemnya dulu? Nabila,
Jangan di-unmute, kita ngobrol dulu, nggak usah di-unmute. Nah, saat kamu bilang hosting gitu kan, dan kamu bilang adalah IaaS, apakah dia melakukan, nah, dia melakukan namanya penginstalan operating system secara mandiri? Tidak. Oh, Nah, tidak kan? PAAS, Pak. Kenapa kok PAS? Karena Apakah dia membuat aplikasinya di cloud? Setahu saya hosting biasanya aplikasi yang sudah jadi itu ditaruh di sebuah server. Jadi dia membuatnya bukan di cloud. Apakah termasuk PaaS? Sedangkan PaaS tadi kebanyakan pembuat aplikasinya itu di sebuah cloud computing. Ayo. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu selain Nabila, silakan yang lain. Ayo kita belajar mikir ya. Termasuk SAS, Pak. SAS. Apakah kita hanya menggunakan saja sedangkan kita melakukan uploading ke dalam sebuah virtual server. Ya kan? Kita diberikan space untuk mengupload itu kan. Dan kita melakukan pekerjaan di sana, yaitu memanage untuk aplikasinya. Sedangkan SAS itu tidak memanage aplikasi sama sekali, kita hanya memakai. Sedangkan kita melakukan upload dan maintenance untuk aplikasinya. Ayo, Pak. Cindy, coba. Ada yang bisa bantu saya? Pak, bukannya betul IaaS, Pak? Kenapa kok bisa? Apakah dia melakukan itu penginstalan aplikasi? Bentar, Pak, ada kereta, Pak. Ini ngomongmu kereta. Apakah dia melakukan instalasi operating system? Enggak. Apakah dia melakukan penginstalan package? Enggak juga. Tapi kan anut sendiri, Pak. Kayak buat sendiri, terus cuma nyimpen datanya di cloud gitu, Pak. Iya. Sedangkan kalau IaaS itu kita melakukan semuanya sendiri, mulai dari install operating system, setelah itu menginstal package yang dibutuhkan, membuat aplikasinya, setelah itu menaruh aplikasinya di situ, setelah itu agar bisa dilihat oleh publik. Nah, Mohon maaf, ini Pak. akan kita, Berarti IaaS itu hampir sama seperti on-premise ya, Pak? hampir sama kayak on-premise, tapi dia tidak mempunyai perangkat server sendiri, ya kan? Oh, Dia nggak punya server berarti sendiri. Dia Nggih. nggak punya RAM sendiri, dia tidak punya network sendiri, dia tidak punya ruangan sendiri, jadi dia nunut semua. Oh, berarti Dan sudah dia tidak itu ya, punya Pak, virtualisasi sendiri. Jadi tinggal pakai OS-nya, dia tinggal hanya iya, Pak. menginstal operating sistemnya aja. Nah, masalah kayak gini, apakah hosting dan lain sebagainya, itu nanti akan diceritakan Zidni di pertemuan kita selanjutnya. Makanya kenapa cloud computing itu semakin lama semakin berkembang, tidak hanya PaaS, IaaS, sama SaaS. Lebih berkembang lagi, nanti akan diceritakan nama Zidni. Saya ingin nanti Zidni untuk pertemuan berikutnya, jika kamu melakukan presentasi, tolong presentasikan dengan baik. Gunakanlah bahasa manusia, jangan bahasa web, bahasa yang kalian searching di internet. Nah, bahasakan sebagai bahasa manusia kalian sendiri. Yang pertama itu, yang kedua, coba tampilkan contoh-contohnya tampilkan supaya teman-temanmu itu bisa memahami. Oh, kayak gitu loh maksudnya. Contoh kunci. Oh, kunci itu kayak gini loh, macam-macam kunci. Yang ini ada kunci sepeda motor, dia lebih panjang, gitu kan. Nah, kalau ini adalah kunci gerbang, rumah gerbang, nah kayak gini kuncinya, jadi beda-beda. Kalau ini adalah kunci gembok, nah, jadi teman kalian bisa membayangkan dengan baik dan benar dengan contoh yang available. Oke, jadi ini dipersiapkan ya dengan baik. Iya, Pak.
pakai bahasa manusia ya. Oke. Terima kasih kehadirannya untuk hari ini. Silakan istirahat lebih dahulu. Jika makan-makan, saya harap kalian open cam yang tidak hanya di awal saja, gitu kan. Sampai di akhir kalau bisa. Terima kasih yang sudah open cam mulai dari awal sampai akhir. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Niko. Makasih Pak. Sama-sama. Oh, Pak, permisi Pak. Iya. Kan ini habis istirahat jamnya Pak Daniel. Terus katanya Pak Niko kita nggak diajar Pak Daniel. Terus diisi siapa Pak? Oke, untuk nanti akan diajar Pak Daniel dulu. Nanti jadwalnya akan dirubah sesuai dengan ketentuan. Oke? Oh, nggih Pak Niko. Terima kasih Makasih, Pak Pak. Niko. Sama-sama.